Halo semua para pencinta movie, kembali lagi di BB Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan kembali mengulas film horor berasal dari negara India sana dengan berjudul Chori. Film ini sendiri telah tayang November 2021 tahun lalu ya. Pemeran utamanya adalah Nusan Barucha sebagai Saksi Devi. Ada juga Yania Bharadwaj sebagai hantunya, Saurabh Goyal sebagai Heman, dan Mita Vasist sebagai Bano Devi, dan yang masih banyak lainnya ya, takut gua salah nyebutin nama. Ya udahlah, kita langsung aja ke filmnya, tapi jangan di skip ya, nontonnya dijamin pasti seru. Cus, kita mulai. Di awal adegan film, kita melihat seorang wanita hamil lari di tengah perkebunan tebu. Ia dikejar oleh anak kecil yang gak kasat mata. Kemudian, tangan wanita itu seperti dikontrol untuk menusuk perutnya sendiri. Adegan beralih ke sepasang suami istri bernama Saksi dan Hemant yang terlihat amat bahagia. Namun, gak berapa lama datang preman yang memukul habis Hemant. Usut punya usut, ternyata si suami ini punya hutang dengan bos para preman itu, dan dia harus melunasi hutangnya dalam 24 jam. Kalau enggak, dia akan dibunuh. Nominal hutangnya pun cukup banyak. Mereka bingung harus cari uang di mana dalam waktu singkat itu. Akhirnya seorang kenalan bernama Pak Kachla memberi saran agar mereka bersembunyi sementara, apalagi istrinya sedang hamil besar. Mereka akan kabur ke desa yang amat jauh dan terpencil, di mana cuma ada 5 rumah. Salah satunya ya rumah si Kachla dan istrinya bernama Bano Devi. Sampailah mereka pada ladang tebu. Supir hanya mengantar mereka sampai ke sana. Mereka harus berjalan menyusuri ladang tebu. Mereka berjalan cukup lama, akan tetapi belum sampai juga, malah yang ada mereka mulai tersesat karena kayak labirin gitu. Heman meminta istrinya untuk duduk istirahat, sementara dia akan mencari jalan sendiri. Padahal hari sudah mau gelap waktu itu. Saksi pun ketiduran. Saat ia bangun, hari benar-benar udah gelap. Suaminya belum juga balik. Ia memutuskan untuk tetap berjalan meski sendirian. Berteriak-teriak memanggil nama suaminya, hingga akhirnya dia sampai pada suatu rumah. Dan anehnya Heman udah berada di sana. Lah kok bisa ya? Tapi yowes lah ya, yang penting mereka udah ketemu ya kan. Dan lalu mereka pun berempat akhirnya makan malam bersama. Keesokan harinya Heman dan Saksi mulai jalan-jalan agar tahu daerah sekitar. Nah, sebelum jalan-jalan, Saksi sempat bilang ke Mano Devi kalau dia dan Heman hanya akan tinggal beberapa hari saja. Lalu mereka pun disambut dengan tatapan kurang enak sama si tuan rumah. Saksi pun mulai menyusuri rumah tersebut. Dia juga ke pintu bagian belakang yang terlihat bekas terbakar. Setelah itu, dia lanjut berjalan menuju ke ladang tebu. Pinternya Saksi, dia mengikat daun sebagai tanda kalau dia mau balik pulang nanti. Dia sampai di sebuah sumur tua gitu. Lumayan serem sih. Kalau noleh ke bawah, dia juga bertemu suaminya di sana. Lalu mereka berdua balik pulang. Tanda yang dibuat tadi benar-benar berguna. Heman pun bercerita jika dia dan Pak Kachla akan pergi ke kota besok. Mungkin buat urusin hutang piutangnya tadi itu ya kan. Tinggallah Saksi dengan Mano Devi berdua di rumah. Mano Devi berusaha merawat tamunya itu sebaik mungkin. Di sana Saksi juga bertemu dengan Rani, mantunya si Mano Devi, yang saat itu sedang sibuk motong tebu. Terlihat ada bekas jahitan di perutnya. Mano Devi akhirnya memperkenalkan mereka, lalu bercerita tentang nasib Rani. Jadi ceritanya Rani ini mengalami insiden ataupun kecelakaan. Saat itu Rani tengah hamil 8 bulan juga. Ia udah dilarang untuk gak pergi ke ladang, tapi Rani gak mau nurut. Setelah beberapa jam di ladang, Rani gak balik-balik. Mano Devi pun pergi mencarinya. Tapi yang dilihat, si Rani telah terkapar di tanah dan anaknya meninggal. Terpaksa Mano Devi lah yang membantu Rani mengeluarkan anaknya tersebut. Malam harinya gak tahu harus kemana, Rani terus-menerus membunyikan lonceng, tanda kalau dia mau pergi sama Mano Devi. Jadilah Saksi ditinggal sendirian. Nah, pas lagi nungguin mereka balik ke rumah, terdengar suara bel berbunyi. Dia kira itu Rani. Taunya malah anak kecil yang usil lari-larian sana sini.
Anak kecil itu seneng banget bunyiin bel. Saksi ngerasa anak-anak itu pengen ngajak dia bermain. Namun tiba-tiba Manu-Devi datang menutup seluruh pintu. Manu-Devi memberitahu agar menjauh dari anak-anak itu karena bahaya. Tapi bagi saksi, anak-anak itu lucu, gemes gitulah katanya. Kan dia ngira itu manusia, bukan hantu. Esok paginya Rani terlihat menatapnya, lalu pergi begitu aja. Siang bolong, si anak-anak kecil itu muncul lagi, pakai nyalain suara tape juga. Beneran kayak mau ngajak saksi main. Manu-Devi pun kembali muncul dan langsung menghentikannya. Manu-Devi makin keras mengingatkan saksi untuk menjauh dari anak-anak itu. Saksi nggak suka dengan sikap Manu-Devi. Dia ngerasa hidupnya kayak disetir. Di sana juga Manu-Devi berkata, jika Heman pasti tidak senang mengetahui jenis kelamin anaknya perempuan, karena Heman ingin punya anak laki-laki. Akhirnya Heman datang. Saksi bicara sama suaminya kalau dia benar-benar pengen pergi dari rumah itu. Karena saksi ngerasa ada yang gak beres sama ini rumah. Sama kayak ada yang ngincar bayi mereka. Pas mau cabut, si Heman malah kena pukul di depan pintu. Ternyata si Pak Kachla yang mukulin si Heman dari belakang. Sementara si saksi dibius oleh Manu-Devi sampai gak sadarkan diri. Lalu kita akan melihat mereka semua berkumpul kayak lagi buat persembahan gitu. Tapi si Heman gak ada. Oke, kita flashback sedikit. Sembari tubuhnya diikat di atas ranjang, Manu-Devi cerita ke saksi kalau sebenarnya dia punya 4 anak cowok. 3 diantaranya adalah anak kecil yang warawiri dilihat sama saksi di rumah itu. Awalnya sih mereka happy-happy aja, sampai akhirnya ada penyihir wanita yang datang. Dan makin lama anak-anak Manu-Devi gak bisa lepas dari cengkeraman si penyihir karena udah keseringan main bareng. Nama penyihir itu adalah Sunaini. Dia bahkan membunuh suaminya sendiri. Setelah itu dia juga bunuh diri bersama ketiga anaknya Manu-Devi. Setelah melewati kejadian kelam itu, beberapa tahun kemudian putra tertuanya Rajveer menikah dengan Rani. Dan anak-anak Rani ini juga dibunuh di bawah pengaruh penyihir Sunaini. Raj lalu nikah lagi. Istri keduanya pun bernasib sama. Dia melihat penampakan penyihir dan anak-anak kecil itu, lalu meninggal dunia. Raj lalu menikah untuk yang ketiga kalinya. Namun hal serupa pun terjadi. Akhirnya nikahlah dia yang keempat kalinya dengan gadis kota. Nah, untuk menghilangkan kutukan itu, kata dukun harus ada wanita hamil 8 bulan yang mau menginap di rumah Manu-Devi selama 3 hari. Kebetulan istri Rajveer juga lagi hamil. Demi menyelamatkan pewaris satu-satunya, Mano berharap saksi bisa tinggal di rumah itu selama 3 hari. Dan Mano menegaskan apapun yang dilihat saksi di rumah ini semuanya adalah ilusi. Selama berusaha bertahan di sana, saksi selalu mencoba untuk kabur. Banyak banget cobaannya. Pertama, si saksi ngelihat tangan gosong yang pegang perutnya. Dia bahkan mimpi dibakar. Dia bahkan bertemu dengan 3 anak kecil itu beserta si penyihir di ladang. Saksi selalu mengingatkan dirinya bahwa itu semua adalah ilusi. Tiba di hari terakhir, saksi masih tinggal di rumah Manu-Devi. Dia berusaha menyegarkan dirinya, tapi lagi-lagi anak kecil itu muncul. Saksi memberanikan dirinya mengikuti mereka bersama Sunaini yang katanya penyihir. Padahal kalau dilihat dia ini wanita yang manis dan cantik. Sunaini ini rupanya istri dari adiknya Pak Kachla. Makanya dipanggil Bibi oleh anak-anak itu. Dia juga sedang hamil besar ketika itu, sama kayak saksi. Jadi karena dia mengandung anak perempuan, bayi Sunaini ini pun mau dibunuh. Dia langsung berusaha mempertahankan bayinya itu. Kejadian yang sebenarnya, 3 anak cowok itu ngasih pisau ke Sunaini agar dia bisa melindungi dirinya. Lalu
Pas suaminya jatuh tersandung, gak sengaja perut suami Sunaini tertusuk. Pada akhirnya Sunainilah yang dikatakan membunuh si suami. Lalu adegan berpindah di mana banyak perempuan menusuk perut hamil mereka. Dan benar, sekarang giliran saksi. Dia semacam terhipnotis gitu. Meski dia tetap berusaha menolak suruhan tersebut. Teriakan Sunaini begitu mengerikan dan teriakan saksi begitu memilukan. Besok harinya, setelah 3 hari, Manu Devi datang ngecek kondisi saksi. Di sini terlihat banget pandang mata saksi hampa, kosong, sambil ia membawa pisau dari Sunaini. Tapi pas dicek, syukur perut saksi masih gede. Manu Devi senang banget bisa nyelamatin anaknya. Heman pun tiba-tiba nongol, kayak Bang Toib. Tapi belum kejawab kemana dia selama ini. Heman kemudian ngajak saksi untuk pulang. Karena keluarga ini jahat, kata saksi. Tapi saksi dengan tenang menjawab sebelum dia pergi dia akan membongkar semua tokoh yang ada di rumah itu. Jadi kenapa saksi bisa selamat? Karena dia berjanji pada Sunaini akan menceritakan isi hati para istri-istri yang tersakiti dan para menantu yang punya nasib sama kayak Sunaini. Karena itulah dia selamat. Saatnya saksi membongkar semua kejadian yang dia lihat selama 3 hari. Dia tahu kalau Sunaini itu sebenarnya dibakar hidup-hidup dan melahirkan anak perempuan dalam keadaan gosong. Dan dia pun saat itu masih hidup. Dan bagian video ini juga diperlihatkan adegan bayi-bayi dibunuh, dilempar ke sumur untuk persembahan supaya ladangnya panen dengan hasil baik. Dan anak-anak kecil itu juga nggak dibunuh oleh Sunaini, tapi mereka ikut nyebur ke sumur untuk nyelamatin bibinya. Karena sang bibi terjun ketika melihat bayinya dibuang ke sumur itu. Kemudian para istri-istri dari Rajvir semua dibunuh kecuali Rani karena dia diem aja. Manu Devi dan Pak Kajla menganggap saksi ini lagi halu, asal ceplos aja. Lalu Heman merayu istrinya agar segera pergi. Saksi berkata, "Pergi kemana? Bukannya kamu akan segera membunuhku kan Rajvir?" Oh Mega, ternyata selama 3 hari melihat banyak hal itu, saksi juga diperlihatkan wajahnya si Rajvir, yaitu si Heman. Berarti saksi ini adalah mantu keempatnya si Manu Devi. Tapi pada dasarnya si saksi ini memang pemberani, jadi dia langsung menodongkan pisau ke lehernya Heman. Dengan tenang dia pergi dan menjatuhkan pisau tersebut. Di belakangnya, Heman ataupun Rajvir berniat buruk sama saksi. Tapi keburu Rani datang dan membacok Rajvir sampai habis. Sementara saksi terus berjalan dibantu oleh arwah ketiga anak kecil itu untuk cari jalan keluar. Dan Rani juga ngikutin saksi di belakangnya. Lalu mereka berdua pergi dari ladang tebu yang seram itu bersama-sama. Inilah akhir dari cerita film ini. Jika kalian suka dengan ulasan filmku kali ini, jangan lupa subscribe, diklik, like, komen, dan juga share videonya. Sertakan juga kritik dan saran kalian pada kolom komentar. Atau kalau ada request film apa yang akan kita ulas, silahkan tulis juga di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih sudah nonton. Have a good day and bye-bye.